Dipersembahkan oleh Selamat siang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang khas Berita 1 bersama saya Cakri Miller. Ya pemirsa, hari ini kita akan membahas upaya menyiapkan SDM kelautan dan perikanan yang berkompeten. Dipersembahkan oleh Sebagai negara maritim, Indonesia membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengolah atau memanfaatkan potensi sektor kelautan dan perikanan. SDM yang ada sekarang ini masih memerlukan pengembangan atau peningkatan kualitas agar bisa bersaing dengan negara lain. Seperti apa konsep atau strategi pengembangan SDM sektor kelautan dan perikanan? Kita akan membahasnya bersama Bapak Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Mulyoto. Selamat siang, Pak Mulyoto. Selamat siang, dan juga Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Medan, Bapak Pola Panjaitan. Selamat siang, Pak Pola. Apa kabar? Selamat siang, Cakri. Kabar baik. Nah, ini kalau kita ketahui, Indonesia, semua sudah tahu, Indonesia sebagai negara maritim memiliki kekayaan hayati perikanan yang banyak sekali. Lalu justru dibutuhkan SDM yang juga berkualitas dan mumpuni untuk bisa mengolah sumber daya hayati perikanan kita. Nah, saya ke Pak Mulyoto terlebih dahulu. Pak Mul, melihat kondisi pelaku utama dari kelautan dan perikanan seperti nelayan, pembudidaya, dan juga para pengolah perikanan, seperti apa kondisi mereka, SDM mereka saat ini, Pak? Ya, sebelum mengarah kepada pertanyaan Mbak Cakri, saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai pembuka dulu. Ini tepat sekali bahwa untuk menyiapkan SDM maritim itu memang diperlukan, untuk membangun maritim diperlukan SDM yang berkualitas. Kualitas dalam hal ini adalah mampu melaksanakan, mampu mengelola sumber daya hayati di bidang kelautan dan perikanan. Kami di Badan Pengembangan SDM memiliki 3 pilar. Pilar pertama adalah pendidikan dengan target anak pelaku, anak pelaku utama, anak pembudidaya, anak pengolah, anak nelayan, melalui pendidikan formal, yaitu dari tingkat sekolah menengah sampai pada tingkat pendidikan tinggi. Kemudian pilar kedua adalah pelatihan dengan segmen target adalah para pelaku. Jumlah pelaku kurang lebih menurut data yang ada di Badan SDM Kelautan Perikanan kurang lebih 12 juta orang. Segmen ketiga adalah penyuluhan. Kami juga melakukan pendampingan terhadap kepada para pelaku utama tadi. Sekarang ke pertanyaan yang tadi, seperti apa SDM Kelautan dan Perikanan? Kondisi mereka sekarang, apakah mereka menjadi lebih baik atau seperti apa dengan kementerian sekarang? Kami dari 3 pilar tadi adalah outputnya diminta untuk menyiapkan SDM Kelautan dan Perikanan yang cukup dalam arti jumlah, cukup dalam arti kualitas. Nah, dalam arti jumlah ini tergantung dari program pembangunan kelautan dan perikanan. Kalau pelaku utama bertambah, berarti pembangunan kelautan dan perikanan berhasil. Tapi kalau berkurang, berarti minat untuk bekerja di sektor kelautan dan perikanan kurang. Nah, kemudian untuk mencapai kualitas adalah kita melalui kegiatan di peningkatan kapasitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pelatihan kami laksanakan melalui identifikasi kebutuhan pelatihan. Seperti apakah 12.000 itu perlu dilatih atau tidak? Tidak semuanya SDM di bidang kelautan perikanan tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Sudah banyak. Dan sudah banyak pelaku-pelaku ini sudah meningkat pendapatannya dan juga meningkat usahanya melalui adanya pusat
sudah berusaha kecil, ya, berusaha kecil, bahkan mereka sudah di TOT, training of trainer, untuk menjadi pelatih teman-temannya. Oke, berarti yang itu sudah sukses, sudah mumpuni, bisa melatih teman-teman yang lain. Itu disebut dengan pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan, atau kita kenal disingkat P2MKP. Baik. Nah, itu sudah banyak. Jumlahnya sudah 529. Artinya kegiatan itu sebagai indikator bahwa kegiatan pelatihan-pelatihan kita yang sudah kita laksanakan sudah ada hasil dari setidak-tidaknya peningkatan kapasitas atau meningkat pendapatan mereka. Karena dari yang awal mungkin tidak punya background atau tidak mempunyai pendidikan latar belakang tentang perikanan, justru sekarang gilirannya mereka bisa mengajarkan ilmu perikanan itu kepada teman-teman. Nah, ke Pak Pola, kalau misalnya di Medan sendiri seperti apa kondisinya, Pak? Kondisi di Medan, sebelumnya barangkali saya jawab Mbak Cakri, bahwa Medan itu sendiri meliputi, wilayah kerjanya meliputi 8 provinsi di Sumatera semuanya, kecuali Sumatera Selatan dan Lampung. Di situ memang berbagai kondisi, baik nelayannya, pelaku utamanya, baik nelayan, pembudidaya, pengolah ikan, memang beragam. Dan memang seperti disampaikan Pak Kepala Pusat tadi, Kepala Pusat Pelatihan, bahwa memang sudah ada peningkatan, baik itu nelayannya, pengolah ikannya, pembudidayanya, dan di bidang konservasi juga. Kondisi memang sekarang ya ada yang sudah berhasil, ada juga yang belum, dan bahkan juga ada yang baru pemula. Kondisinya seperti itu di semua wilayah, di wilayah kerja Balai Diklat Perikanan Medan. Nah, itulah yang menjadi target kita, terutama yang masih pemula, kemudian menengah kita tingkatkan, nanti pelaku utama yang betul-betul mahir, yang nanti kemudian kita jadikan kelompok-kelompok pelatihan P2MKP. P2MKP tadi. Nah, tadi kalau Pak Pola sempat menyebutkan ada 8 provinsi untuk Medan. Nah, untuk balai pendidikan atau diklat seperti ini sendiri, ditentukannya di provinsi itu seperti apa, Pak, kriterianya untuk menentukan untuk membangun balai pendidikan latihan seperti ini, Pak Mol? Ya, di KKP memiliki 5 balai diklat perikanan yang sejenis balai diklat perikanan Medan, yaitu Tegal, Banyuwangi, kemudian Ambon, dan Air Tembaga Bitung, dan Medan sendiri. Wilayah kerjanya ditentukan dari sumber daya alamnya. Ya, tentunya begitu, potensi sumber daya perikanannya jelas. Tetapi semua wilayah di Indonesia itu menjadi wilayah kerja 5 balai diklat itu. Tetapi jumlah peserta pelatihannya itu tergantung, jumlah yang akan dilatih itu tergantung. Tadi saya sampaikan ini berdasarkan Training Need Assessment, TNA, atau identifikasi kebutuhan pelatihan, dan juga tergantung dari jumlah pelaku utama yang berada di sana. Kalau jumlah pelaku utama ada di situ, ya tentunya kita menyentuh lebih banyak. Menyentuh lebih banyak jumlah yang akan dilatih. Pelatihan apa? Tergantung juga identifikasi. Tergantung kebutuhan yang memang dari potensi daerah tertentu, seperti daerah tersebut ya, Pak ya. Oke, baik. Kita akan lebih dalam lagi akan membicarakan seperti apa yang akan dilakukan dan materi apa yang diberikan di Balai Pendidikan latihan kerja di perikanan. Nah, kita akan kembali sesaat lagi, pemirsa. Lunch Talk akan kembali sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Ya, kembali bersama kami di Lunch Talk, pemirsa. Pak Pola, kalau tadi Pak Pola selaku Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Perikanan di Medan. Nah, itu tadi sebelumnya Pak Mulyoto juga pernah tadi juga menyampaikan bahwa posisi BKPPP ini juga ditentukan sesuai dengan potensi dari sumber daya alam setiap provinsi. Nah, kalau Medan sendiri, materi yang diberikan oleh para peserta
balai pelatihan apa saja, Pak? Baik, Mbak Cakri, terima kasih. Jadi kalau Balai Diklat Perikanan ini sebenarnya jelmaan dari BKPI sebelumnya, Balai Keterampilan Penangkapan Ikan, yang mana dulu fokusnya adalah bidang penangkapan. Tapi setelah sekarang dengan Balai Pendidikan Pelatihan Perikanan Medan sudah mengarah ke empat bagian. Ada 4 bagian. Penangkapan, itu berarti 4 materi yang diajarkan. Budidaya, pengolahan, dan konservasi termasuk permesinan di dalamnya. Jadi skill-skill kalian seperti itu yang kita coba untuk latihkan kepada masyarakat. Baik itu pelaku utama pemulanya maupun yang sudah menengah yang kita ajarkan sehingga mereka nanti menjadi betul-betul kompeten. Apalagi sekarang kita mencoba untuk memberikan sertifikasi kepada mereka. Ada sertifikasi. Ada sertifikasi. Jadi setelah pelatihan mereka kita uji kompetensinya. Berarti ini hampir sama seperti kursus seperti itu ya. Kursus mungkin ada ujian kompetensi dan juga mendapatkan sertifikat. Betul, sertifikat kompetensi itu yang mereka bisa pergunakan selaku modal katakan untuk menetapkan bargaining position di dunia industri perikanan. Jadi mereka tidak dihargai sembarangan lagi sekarang. Sebagai contoh barangkali ABK kita yang di kapal-kapal asing itu, ABK kapal perikanan, banyak yang tidak sertifikasi, tapi mereka ahli dan terampil. Bahkan jago-jago kalau dibanding dengan nelayan-nelayan di bidang lain. Nah ini kalau dilihat dari tadi ada 4 poin yang diberikan di Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan di Medan khususnya. Berarti berarti pesertanya tidak hanya dari nelayan meskipun sebagai pelaku utama, bisa masyarakat umum pun juga bisa kalau menyangkut dengan konservasi, Pak Pola? Ya, udah jelas pasti. Jadi yang untuk pelatihan konservasi kita tentukan juga dari masyarakat pelaku-pelaku utama atau pengelola, misal taman-taman wisata, taman konservasi, taman nasional. Itu yang coba kita tingkatkan pengetahuannya sehingga betul-betul mereka kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya. Sehingga juga nanti dia memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana taman nasional mungkin barangkali tidak bisa sembarangan masyarakat masuk, dan mereka juga sudah kita latih kemampuan keterampilan pengetahuannya sehingga nanti tugas mereka lebih berdaya guna lagi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Lebih memahami lagi potensi alam yang mereka miliki di setiap provinsi seperti itu. Di setiap provinsi dengan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, Pak Mul, dengan kondisi pelaku utama kelautan dan perikanan kita sudah tersertifikasi, sejauh ini mungkin target dari KKP sendiri melihat ini sudah banyak juga yang mengikuti pelatihan dan sudah memiliki sertifikasi. Target untuk di 2015 dan mungkin kedepannya di 2016 apa yang belum terpenuhi dan apa yang akan segera dicapai? Ya, kalau di kegiatan pelatihan dan sertifikasi itu dua hal yang berjalan beriringan, tapi tidak boleh dipisahkan ya. Sertifikasi itu merupakan sertifikat kompetensi atau sertifikasi itu untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi itu fungsinya ada 2. Yang satu adalah melindungi, yang 2 adalah memberikan pengakuan. Perlindungan seperti apa Pak Mul yang akan didapatkan? Contohnya, ini nanti kan akan berlakunya berlakunya masyarakat ekonomi ASEAN. Di situ terjadi persaingan tenaga kerja bukan hanya dari negaranya sendiri, tapi juga negara dari luar wilayah ASEAN. Kalau tenaga kita itu bersertifikat kompetensi dan kemudian setelah bekerja juga sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tentunya untuk apa menggunakan tenaga kerja dari luar? Kan lebih baik menggunakan tenaga kerja yang dalam negeri dari sudah ada. Ya, anak bangsa seperti itu ya, anak bangsa. Ini itu adalah sebagai pengakuan. Tetapi nanti jika nanti ada regulasi bahwa setiap tenaga kerja yang bekerja di sektor perikanan itu harus bersertifikat kompetensi, maka dia sudah punya. Yang tadinya mungkin nggak punya, tetapi begitu diberikan sertifikat kompetensi jadi punya. Jika dia aman, tidak menjadi orang yang termarginalkan lah katakan seperti itu. Sedangkan sebagai pengakuan tadi, itu tadi Pak Pola sudah menyampaikan banyak yang sudah ahli karena bekerja berpengalaman sudah bertahun-tahun, makanya dia menjadi ahli atau terampil. Nah, tapi dia kan juga belum punya sertifikat kompetensi. Kita berikan aja sertifikat kompetensi tanpa harus melalui kegiatan pelatihan. Kita lakukan uji kompetensi. Siapa yang melakukan uji kompetensi?
adalah para asesor. Kami sudah punya asesor 1.503 asesor. Kemudian kami juga menyiapkan mata uji kompetensi yang disiapkan oleh para asesor tadi. Baik. Untuk memberikan sertifikat kompetensi itu juga nggak boleh sembarangan. Itu harus diuji dulu. Kalau memang dia layak ya diberikan. Kalau nggak boleh. Dan asesor itu adalah disumpah. Tentunya berarti KKP juga bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi LSP dan BNSP. Ya, perlu juga diketahui bahwa balai-balai pelatihan yang tadi Balai Pelatihan Perikanan Tegal, 5 balai diklat dan satuan pendidikan yang ada di kami itu ditetapkan sebagai LSP 1. LSP 1 itu diberi kewenangan untuk mensertifikasi hasil lulusan pelatihan atau pendidikannya. Oke. Nah, ini berarti kalau misal tadi sebagai asesor seperti itu, yang dari awal bukan dari nelayan seperti itu Pak Pola, yang sudah memang berpengalaman mungkin dalam hal pembudidayaan atau pengolahan produk-produk perikanan, mereka bisa mendapatkan sertifikat dengan ikut uji kompetensi seperti itu. Oke, apa saja manfaat yang sudah dirasakan khususnya untuk mungkin bagi pelaku utama kelautan dan perikanan yang ada di Medan sejauh ini? Baik, Mbak Cakri. Jadi selama ini memang pelaku-pelaku utama kita yang sudah ahli, sudah terampil, seperti disampaikan Pak Kapus tadi, mereka kurang ada pengakuan. Jadi dengan uji kompetensi ini, mereka keluar sertifikatnya, ini betul mereka mendapat pengakuan yang betul-betul legal, katakan gitu. Jadi tidak hanya bisa menunjukkan keterampilannya, unjuk kerjanya, tapi mereka dibuktikan juga dengan sertifikat tadi, yang mana mereka setelah diuji kompetensinya oleh para asesor kami. Di Balai Diklat Perikanan Medan sendiri, asesor yang sudah kita latih itu sudah disiapkan ada sekitar 40 lebih lah, 45 orang yang sudah kita siapkan, dan mereka tuh mengakses para pelaku-pelaku utama yang sudah kita latih maupun mantan peserta pelatihan kita yang lalu-lalu 2014, 2013 kita uji kompetensinya, mereka menyebar. Jadi mantan peserta pelatihan kita sejak 2011 sampai dengan 2016 kita akses. Ya, berarti para alumni ini yang bisa nantinya membentuk PM2 MKP itu tadi ya Pak ya. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan kita seperti apa kesiapan para pelaku utama kelautan dan perikanan kita menyongsong masyarakat ekonomi ASEAN sesaat lagi. Pemirsa tetaplah bersama kami, Livestock akan segera kembali. Ya, kembali lagi bersama kami pemirsa di Livestock. Nah, Pak Mul tadi kalau sebelum sempat terjawab soal target dari KKP sendiri terkait diklat dan pelatihan di perikanan ini. Tapi sebelum menjawab target, pastinya ada tantangannya nih Pak dari KKP sendiri untuk lebih mensejahterakan para pelaku utama kelautan dan perikanan kita. Tantangan yang dirasakan oleh KKP sejauh ini apa Pak? Ya, mungkin sering mengikuti apa yang disampaikan Ibu Susi. Bahwa anggaran KKP pada tahun 2016 70% harus ke masyarakat. Itu artinya objek dari kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan itu adalah masyarakat, pembudidaya, para pelaku utama dan pelaku usaha. Ujung-ujungnya apa? Bagaimana mereka sejahtera. Nah, untuk mencapai kesejahteraan itu berbagai kegiatan dilakukan. Masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Kegiatan di Direktorat Jenderal yang ada di Kementerian Kelautan Perikanan semuanya bekerja untuk masyarakat. BPSDMKP tadi harus bertanggung jawab untuk menyiapkan SDM yang kompeten dan juga harus membuat mereka itu pendapatannya meningkat. Pendapatan meningkat melalui kegiatan peningkatan kapasitas mereka. Gitu. Nah, tetapi kapasitas kami dari kegiatan pelatihan apakah cukup? Ini kan nggak cukup orang diberikan hanya peningkatan kapasitas atau peningkatan kapasitas saja, tetapi kan harus didukung oleh
program-program lain. Bagaimana juga dengan staf pengajar yang harus siap sedia untuk memberikan pelatihan. Kemudian harus ada keperpihakan semua elemen yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menuju fokus ke masyarakat tadi. Bu Menteri sudah mengatakan anggaran KKP 70% untuk masyarakat, berarti kan ada fokus ke sana. Gitu. Gitu. Jadi tantangannya, ini tantangan bagi kita. Maka kami pun juga menyadari bahwa ini adalah tugas berat bagi BPSDMKP, bagi pusat pelatihan, yang tugasnya harus meningkatkan kapasitas orang, dan bukan hanya kapasitas yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan mereka harus meningkat. Di bawah kepemimpinan Ibu Susi Pujiastuti saat ini, sepanjang 2015 KKP berhasil menghemat anggaran seperti itu ya Pak, dan mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah. Nah, apakah penghematan itu nantinya dana yang memang ada di KKP bisa dialokasikan juga untuk memenuhi kesejahteraan para pelaku utama ini Pak, misalnya lewat diklat-diklat ini? Kalau aturan mainnya, dana yang yang dihemat itu harus dikembalikan ke negara. Tidak boleh langsung digunakan. Tetapi nanti pada tahun 2016 kita mencari anggaran yang fokus untuk dialokasikan kepada masyarakat, yang lebih fokus kepada untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi target yang sudah terpenuhi di 2015 dan akan dicapai selanjutnya di 2016 apa saja Pak? Kalau dari target pelatihan tahun 2015 itu target pelatihannya dan sudah tercapai, karena ini sudah berakhir, itu 23.000 orang pelaku utama, 23.000. Nah, target sertifikat kompetensi yang harus diberikan kepada masyarakat untuk memberikan pengakuan dan pelindungan tadi 19.500 orang tahun 2015. Untuk tahun 2016 ini pelatihan masyarakat, Bu Menteri mentargetkan 40.000 pelaku utama, pelaku usaha, terutama pelaku utama. Itu pelaku utama terdiri dari nelayan, pembudidaya, pengolah, petambak garam, kemudian juga konservasi, orang yang mempunyai lapangan pekerjaan dan konservasi. Dan sertifikat kompetensi yang harus diberikan adalah 22.500 tahun 2016. Nah, ini bukan sembarangan, karena tadi ada target yang harus dicapai, yaitu kesejahteraan masyarakat. Maka identifikasi kebutuhan pelatihannya harus dilaksanakan dengan benar-benar. Maka KKP bersama dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perikanan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi, baik provinsi maupun kabupaten, juga harus memberikan data kepada kami, karena orang-orangnya kan ada di beliau ini. Mereka yang lebih mengetahui posisi di lapangan seperti apa. Mereka harus memberikan informasi kepada kami agar kami target sasaran itunya itu tepat. Baik, Pak Pola, ini terkait dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Untuk Medan sendiri sudah seperti apa kesiapan mereka kalau memang kesejahteraan para pelaku utama kelautan dan perikanan khususnya mungkin di Medan yang membawahi 8 provinsi. Menurut pantauan Bapak sendiri, sudah siapkah mereka? Ini 2016 sisa hitungan beberapa hari lagi. Seperti apa kesiapan mereka, Pak? Jadi Mbak Cakri, sebelumnya ini kan proses. Jadi memang kita baru memulai untuk mensertifikasi mereka baru tahun 2015 ini. Menyongsong program MEA 2015 di ujung tahun ini, sehingga kami juga sudah melakukan, sudah mulai operasional, sudah mulai bergerak lah dengan kebijakan pimpinan mereka yang harus kita sertifikasi. Dan sekarang tahun ini sudah hampir 2.000 orang kita sertifikasi. Namun memang belum tentu mereka bisa kompeten dikatakan, karena harus diuji kompetensinya oleh para asesor. Jadi target kami itu ada 90 orang, 90% nanti dari yang kita uji untuk bisa kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga inilah bekal buat mereka nanti menyongsong MEA 2015. Jadi masyarakat di tingkat bawah, baik itu pelaku utama, sehingga nanti kalau ada misalnya ada para pekerja di bidang kelautan perikanan yang akan masuk, ya kita sudah bisa membentengi masyarakat kelautan perikanan kita dengan sertifikasi tadi, dengan pengakuan tadi, dengan bukti otentik
yang dikeluarkan oleh BNSP melalui LSPKP-nya. Ya. Nah ini terakhir mungkin bagi nelayan-nelayan yang mungkin ada di daerah pesisir atau pelosok yang mungkin mereka tidak mengetahui ternyata dari KKP sendiri ada dukungan buat mereka untuk lebih sejahtera, untuk lebih mendapatkan pelatihan dan pendidikan, untuk mengetahui di mana diklat-diklat itu berada. Apa yang harus para pelaku utama khususnya nelayan di daerah pesisir lakukan, Pak? Ya, artinya kalau masyarakat kelautan perikanan yang harus dilakukan itu, kita kan selalu berkoordinasi dengan dinas perikanan setempat. Kemudian juga dalam rangka pembinaan, kelanjutan setelah pelatihan, itu juga harus ada pendampingan. Seperti disampaikan Pak Kapus tadi, pendampingan dari sisi penyuluhannya nanti didampingi oleh para penyuluh sendiri untuk mendampingi usahanya ke depan setelah mereka dilatih. Nah, kebetulan kita juga melatih, Balai Diklat Perikanan Medan melatih dengan target tahun ini sampai 3.470 orang bacakri yang harus kita latih, dan itu sudah terpenuhi dengan uji kompetensi yang kita targetkan 90% bisa nanti mereka kompeten dan punya sertifikat. Baik, dan tentunya itu meningkatkan kesejahteraan mereka. Oke, Pak Mulyoto, mungkin terakhir ada yang ingin ditambahkan? Ya, saya ingin menambahkan aja bahwa Balai Pelatihan Kelautan dan Perikanan itu adalah tempat belajarnya masyarakat kelautan dan perikanan, dan juga tempat belajarnya bagi yang berminat ingin menjadi pelaku atau usaha di bidang kelautan dan perikanan. Sekali lagi berarti tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat umum meskipun bukan nelayan atau pengusaha di bidang perikanan ya Pak ya. Betul. Nah, makanya itu tadi saya sampaikan bahwa balai ini tantangan bagi kami, bahwa balai ini harus dikuatkan. Itu potensi di bidang kelautan dan perikanan tadi kan sudah disampaikan sangat luar biasa banyak. Nah, ini potensi itu dapat digali apabila orang-orang itu mempunyai kapasitas. Kalau nggak punya kapasitas, nggak mungkin. Orang mempunyai kapasitas kalau dia belajar. Kalau dia belajar juga nggak mungkin juga. Oke, baik. Jadi penguatan yang perlu dilakukan seperti itu. Jadi mungkin orang masyarakat atau pemirsa yang suka hobi memancing mungkin bisa juga ya Pak ya ke konservasi atau pengolahan pemancingan mungkin bisa ya Pak ya. Ini kan konservasi itu merupakan bagian penting dari sumber daya alam. Ikan itu akan hidup jika alamnya bagus. Kalau alamnya nggak bagus, ya mereka juga akan punah. Baik. Nah, maka konservasi juga harus dijaga. Ya, dan mempengaruhi tingkat hasil tangkapan dari para nelayan kita juga. Baik, semoga ini nelayan-nelayan kita kesejahteraannya bisa semakin meningkat dan berkompetensi dan bersertifikasi ya Pak Pola ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya Pak Mulyoto dan Pak Pola di studio kami. Pemirsa, Lunch Talk masih akan berlanjut dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda berikut.